Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dan wujud kemampuan memahami. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, tidak langsung atau menggunakan media tertentu, individual atau jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani satu orang, kelompok atau jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani lebih dari satu orang, klasikal dan kelas besar atau lintas kelas. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri dari pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya. Penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan. Adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan, termasuk kepala satuan pendidikan. Pencegahan, yaitu membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya. Perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik, konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat dan normal. Pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli. Advokasi, yaitu membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Asas layanan bimbingan dan konseling. Kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli. Kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli. Keterbukaan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Keaktifan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. Kemandirian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik atau konseli mampu mengambil keputusan pribadi. Kekinian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Kedinamisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling
yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia. Keterpaduan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan. Keahlian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional. Tut Uri Handayani yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau konseli. Prinsip bimbingan dan konseling. A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseli dan tidak diskriminatif. B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. C. Bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. D. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. E. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. F. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. G. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. A. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. I. Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. J. Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. K. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik atau konseli. L. Program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan. Komponen bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional yang diselenggarakan pada satuan pendidikan mencangkup komponen program, bidang layanan, struktur dan program layanan, kegiatan, dan alokasi waktu layanan. 1. Komponen program. Layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam 4 komponen layanan, yaitu komponen A. Layanan dasar, B. Layanan peminatan dan perencanaan individual, C. Layanan responsif, dan D. Dukungan sistem. 2. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencangkup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 3. Struktur program layanan. 1. Rasional, 2. Visi dan misi, 3. Deskripsi kebutuhan, 4. Tujuan, 5. Komponen program, 6. Bidang layanan, 7. Rencana operasional atau action plan, 8. Pengembangan tema atau topik, 9. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, 10. Anggaran biaya. 4. Kegiatan dan alokasi waktu layanan. A. Kegiatan layanan. 1. Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas merupakan layanan yang dilaksanakan dalam setting kelas, diberikan kepada semua peserta didik dalam bentuk tatap muka, terjadwal dan rutin setiap kelas atau per minggu. 2. Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas. B. Alokasi waktu layanan. Besaran persentase dalam setiap layanan dan setiap jenjang satuan pendidikan didasarkan data hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli dan satuan pendidikan. Dengan demikian, besaran persentase bisa berbeda-beda antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya.
karena sangat tergantung hasil asesmen kebutuhan. Strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas jumlah individu yang dilayani, jenis dan intensitas masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli, dan cara komunikasi layanan. Strategi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan jumlah individu yang dilayani dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal atau layanan kelas besar atau lintas kelas. Sarana prasarana pembiayaan. 1. Ruang bimbingan dan konseling. Ruang kerja bimbingan dan konseling memiliki kontribusi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Ruang kerja bimbingan dan konseling disiapkan dengan ukuran yang memadai, dilengkapi dengan perabot atau peralatannya, diletakkan pada lokasi yang mudah untuk akses layanan dan kondisi lingkungan yang sehat. 2. Fasilitas penunjang. Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain: A. Dokumen program bimbingan dan konseling yang disimpan dalam almari. B. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi. 3. Pembiayaan. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari pengelolaan bimbingan dan konseling. Strategi pengelolaan program yang dipilih harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling dan pihak yang dilibatkan. A. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling. 1. Satuan pendidikan SD, MI, SD, LB. 2. Satuan pendidikan SMP atau MTS atau SMP LB. 3. Satuan pendidikan SMA atau MA atau SMA LB, SMK atau MAK. B. Pihak lain yang dilibatkan. 1. Dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling, konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat bekerja dengan berbagai pihak di dalam satuan pendidikan. 2. Keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.